Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Darussalam dengan nomor NIM 2106131. Di sini saya akan menjelaskan tentang otomata dan tata bahasa Chomsky. Yang poin pertama adalah deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama adalah tata bahasa reguler. Bahasa M didefinisikan dengan variabel A, B, C, terminal A, B, C, dan simbol awalnya adalah A. Aturan selanjutnya aturan produksi yaitu S menghasilkan AS, B menghasilkan CC, C menghasilkan AS. Dan yang kedua adalah tata bahasa bebas konteks. Bahasa M didefinisikan dengan variabel SAB, terminal ABCD, dan simbol awalnya adalah S. Dan aturan produksinya adalah S menghasilkan AAD, A variabel menghasilkan B terminal, dan B variabel menghasilkan CCD terminal. Selanjutnya adalah cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Yang pertama adalah cara kerja FSI yaitu finite set otomata, bisa disebut dengan FA, finite otomata, merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input menghasilkan output diskrit. FSA ini yang banyaknya berhingga itu terbatas dan dapat berpindah-pindah dari suatu state yang ke state lain. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. State adalah kondisi atau keadaan atau kedudukan. Prinsip kerja finite state automata adalah sebagai berikut, yaitu menerima input string, membaca karakter awal dengan kontrol berada pada state awal. Dengan kontrol dan karakter awal yang telah dibaca, state akan berpindah ke state baru. Yang selanjutnya yaitu cara kerja FDA, yaitu push down automata. Push down automata atau bisa disebut dengan FDA adalah finite automata dengan memori ekstra yang disebut dengan stack, yang membantu FDA untuk mengenali konteks privilege. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikut disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi yang mengeluarkan input yang tadi sampainya adalah pop. Dan ada 7 tuple, yaitu seperti berikut. FDA memiliki 2 jenis transisi, yaitu A yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state, sehingga pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian ini start dilakukan dengan operasi push and pop. Yang kedua, A transisi. A tidak melakukan pembacaan input namun hanya menerima simbol top of stack dan state, sehingga ini memungkinkan FDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antara state tanpa membaca input. Yang selanjutnya yaitu cara kerja linear bounded automata atau bisa disebut dengan LBA. Adalah jenis mesin Turing yang memiliki batasan. Pada tahun 1960, Myhill memperkenalkan LBA yang termotivasi dari penelitian Rabin and Scott pada tahun 1959 tentang finite automata. LBA adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin Turing. Hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tapi tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite type. Type ini sendiri memiliki panjang tak terhingga dengan maksud untuk mengakomodasi masukan dari panjang yang bisa diatur semuanya. Yang selanjutnya itu cara kerja mesin tuning. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer secara esensial. Mesin Turing adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah type tunggal dengan panjang tak terhingga.
yang dapat membaca dan menulis data. Mesin tuning menggunakan notasi seperti ID, IDE pada FDA. Untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya, stack pada FDA memiliki kebatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu type yang pada dasarnya merupakan array dan sel-sel penyimpanan. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan ada 7 tahapan, yaitu seperti berikut. Dan selanjutnya ada hierarki Chomsky, yaitu yang pertama adalah unrestricted grammar. Cara kerja mesin otomata menggunakan mesin Turing dan tidak ada batasan pada aturan produksi. Contohnya, A variabel, B terminal, dan C variabel menghasilkan AB terminal dan C variabel. Selanjutnya, kedua, konteks sensitive grammar. Cara kerja mesin otomata menggunakan linear bounded automata dan batasan pada aturan produksi harus alfa lebih kurang dari beta. Contohnya, B variabel menghasilkan A variabel BCD terminal, yaitu huruf kecil. Selanjutnya yaitu konteks free grammar. Cara kerja mesin otomata menggunakan push down automata atau bisa disebut dengan PDA. Dan batasan pada aturan produksi harus alfa berupa sebuah simbol variabel. Contohnya, B variabel menghasilkan BC terminal dan A variabel. Yang selanjutnya adalah regular grammar. Regular grammar, cara kerja mesin otomata menggunakan finite state automata atau disebut dengan FSA yang memiliki dua yaitu ada DFA yaitu determinate finite automata dan non determinate finite automata atau bisa disebut dengan NFA. Dan batasan pada aturan produksi harus alfa merupakan sebuah simbol variabel dari beta. Maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bisa ada terletak di posisi paling kanan. Contohnya yaitu A variabel menghasilkan B terminal dan D variabel. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Tutup saya dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.